Bapak Ibu selamat datang di acara Ngobrol Game Ludenara di bulan Oktober. Ini adalah ngobrol game yang keempat kami, kalau nggak salah. Uh, Mudah-mudahan tidak salah ingat, tapi harusnya ini yang keempat. Dan untuk ngobrol game kali ini sangat-sangat spesial karena ngobrol game kali ini kami bersama dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Uh, Mengadakan sebuah program yang sebenarnya sudah sempat kami laksanakan di tahun 2021 dan 2022 dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kami bisa kembali menghadirkan program untuk bisa memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Kalau di tahun 2021 itu di Banyuwangi, 2022 itu di Cilegon dan insya Allah di tahun 2024 ini kami juga akan hadir kembali di Cilegon. Bapak Ibu, tapi sebelum saya mulai, saya izin kita sama-sama berdoa dulu, Bapak Ibu. Semoga sampai akhir acara nanti di jam 20.45 banyak manfaat yang Bapak Ibu terima di hari ini, di malam ini, dan juga mudah-mudahan banyak materi yang juga Bapak Ibu dapat bisa diberikan lagi kepada orang-orang di sekitar. Semoga menjadi manfaat yang lebih untuk Bapak Ibu semua. Berdoa, saya persilakan. Terima kasih banyak, Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Belum telat ya, Bapak Ibu, tenang. Jadi, kalau ada yang tadi saya juga mengingatkan Bapak Ibu kalau misalnya mau bawa makan malamnya sambil mendengarkan sesi malam ini, boleh banget ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Jadi Bapak Ibu, di malam ini adalah ngobrol game. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ngobrol game yang sangat spesial. Karena kali ini kami menghadirkan sebuah tema yang dekat dengan kita, tapi kadang-kadang suka terlewatkan, Bapak Ibu, yaitu tentang edukasi seru pengolahan sampah dengan gamifikasi dan game-based learning. Program ini merupakan bagian dari program belajar asyik bersama ASDP, dan ini juga jadi tahun ketiga kami untuk bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di acaranya Ludenara, selamat datang. Bapak Ibu, senang sekali kami menyambut Bapak Ibu hadir di acara-acara kami. Bapak Ibu yang belum tahu, Ludengara adalah sebuah yayasan non-profit basisnya di Bandung, Bapak Ibu. Kami membantu guru dan orang tua mengimplementasikan program game-based learning dan gamifikasi secara mudah dan sederhana untuk menghadirkan proses belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bapak Ibu, kalau misalnya tertinggal sesi-sesi ngobrol game sebelumnya, kami ada channel YouTube. Bapak Ibu bisa menyaksikan rekaman dari sesi ngobrol game sebelumnya. Episode pertama kami membahas tentang bedanya gamifikasi dan game-based learning. Kemudian kami juga membahas tentang bagaimana penggunaan game-based learning dan gamifikasi untuk pembelajaran. Kemudian kami juga baru saja bulan lalu membahas tentang beberapa tools dan juga media yang bisa digunakan untuk menghadirkan game-based learning dan gamifikasi. Agar tidak tertinggal acara-acara Ludenara selanjutnya, Bapak Ibu silakan di-follow di ujung kanan bawah ada Instagram kami @ludenara. Jadi semua program-program kami itu Bapak Ibu bisa diikuti melalui Zoom dan senang sekali untuk program kali ini di Belajar Asyik Bersama SDP. Ini awalnya adalah online, tapi mudah-mudahan nanti di ujungnya kita akan bertemu dalam bentuk luring, Bapak Ibu. Oke, untuk malam ini Bapak Ibu sampai jam 20.45 insya Allah kita akan membahas tentang edukasi seru pengolahan sampah dengan gamifikasi dan game based learning. Ada dua materi Bapak Ibu. Eh, akan ada dua materi yang akan dibahas. Pertama, saya sendiri, Augie, akan berbagi tentang praktik baik gamifikasi awareness tentang sampah dan juga lingkungan. Saya akan berbagi tentang bagaimana di luar sana, Bapak Ibu, ada beberapa program, project yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap sampah dan juga lingkungan. Dan kira-kira apakah Bapak Ibu kira-kira bisa memodifikasi untuk di sekolah? Nah, itu ya akan dibahas bersama saya, Bapak Ibu sebagai pengantar. Namun nanti yang kedua, ini yang lebih penting Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bersama Mas Brendan dan juga Mas Dida dari Ludenara, ini membahas tentang edukasi pengolahan sampah dengan menggunakan game yang berjudul Work with Waste.
Nah, atau biasanya kalau kami di Lundara bilangnya adalah WWW. Nah, jadi bisa nggak sih kita mengajarkan bagaimana mengolah sampah dengan game, yaitu work with waste. Nah, itu yang akan dibahas oleh Mas Brendan dan juga Mas Didan. Nah, kita akan langsung masuk Bapak Ibu ke materi pertama, yaitu tentang praktik baik gamifikasi uh, untuk meningkatkan kesadaran terkait sampah dan juga lingkungan. Ada 3 studi kasus nih Bapak Ibu yang saya punya. Uh, ini studi kasusnya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Tapi saya rasa ini sangat menarik untuk kita bedah sama-sama, Bapak Ibu, untuk melihat, oh ternyata bisa loh bentuk-bentuk gamifikasi seperti ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kita, masyarakat, terkait dengan sampah. Yang pertama, Bapak Ibu, ini akan ada video. Oh, betul. Ngomong-ngomong video, saya belum share sound, Bapak Ibu. Nanti saya udah putar videonya, lupa belum ada share soundnya ya. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu, ini judul studi kasusnya adalah The World's Deepest Bin. Silakan ditonton. Oh no. Oke, selain Mas Dida, ada lagi nggak Bapak Ibu yang nggak kedengeran suaranya? Karena suaranya jadi penting banget nih di video ini nih. Oke, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu suaranya putus-putus atau mungkin di tempatnya mungkin ada kurang baik sinyal seperti Ibu Fitriah gitu ya yang agak putus nanti bisa ditonton kembali. Tapi ini menarik sekali Bapak Ibu bahwa tadi saya mundur sedikit kali ya, bukan saya uh, bukan saya putar lagi, tapi saya ini jadi Bapak Ibu ini adalah sebuah inisiatif yang menarik sekali. Ini sudah lama sekali sebenarnya inisiatifnya di tahun 2009. Jadi ada sebuah inisiatif dia menambahkan sensor suara Bapak Ibu di tempat sampahnya. Jadi seakan-akan kalau dia buang sampah tuh kan ya buang sampah kita tahu ya Bapak Ibu kan tempat sampah ya paling 1 meter kurang lah tingginya. Tapi ini seakan-akan buang sampahnya itu ke dalam sekali seperti ke dasar bumi Bapak Ibu. Lama banget turunnya. Dan sebenarnya itu adalah cara untuk memasukkan unsur menyenangkan. Jadi apa ya? Jadinya penasaran orang-orang. Loh, kok saya buang sampah tapi kok sampahnya nggak jatuh-jatuh ke dasar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah inisiatif yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan mobil bahkan Bapak Ibu Volkswagen di tahun 2009. Jadi mereka mencoba bisa nggak ya kita bikin orang-orang uh, semakin termotivasi untuk buang sampah di taman sekitarnya. Jadi mereka memasukkan sensor tadi di bagian atas tempat sampahnya. Ketika sampahnya itu terdeteksi oleh sensor, maka suaranya akan muncul Bapak Ibu. Terus orang-orang jadi bingung nih, oh, kok bisa gitu ya? Nah, jadinya orang-orang jadinya malah penasaran, malah nyobain buang sampah terus nih Bapak Ibu. Wah, ini bisa jadi apa ya, cara yang menarik sebenarnya bahwa apalagi anak-anak tadi kan anak-anak beberapa kali mau coba buang sampah gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga jadinya orang-orang oh, seru gini ya ternyata buang sampah dan ternyata dari hasil studi kasus ini Bapak Ibu mereka ternyata bisa mengumpulkan sampai tadi sekitar 42 kilogram sampah hanya dari
program ini saja, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang mungkin menarik dan bisa dibilang salah satu yang paling awal yang diterapkan terkait dengan kesadaran membuang sampah. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada di sekolahnya ada yang mungkin ekskul, mungkin yang kita bicara SMA kali ya Bapak Ibu ya. Kita bicara SMA, ada sekolah-sekolah yang mungkin punya ekskul yang berkaitan dengan robotik atau mungkin yang bisa coding dan sensor gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba juga nih dibuat seperti ini gitu ya, menambahkan uh, sensor-sensor di tempat sampah untuk mungkin suara-suaranya mungkin yang lain gitu ya. Jadinya orang-orang juga malah, tapi jangan terlalu berisik ya Bapak Ibu. Tapi itu bisa menambah apa ya, unsur fun dari membuang sampah. Jadinya orang-orang juga, iya lucu nih buang sampah lagi di tempatnya gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi masyarakat atau kita untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya adalah dengan cara memasukkan elemen suara ya Bapak Ibu, suara dan sensor. Jadi ini adalah salah satu, ini kasus yang pertama Bapak Ibu, ini adalah the world's deepest bin. Nah, saya punya studi kasus yang kedua Bapak Ibu, ini juga menarik. Mudah-mudahan uh, saya coba supaya adil semuanya, saya coba ulangi dulu share screen-nya. Mudah-mudahan yang ini kali ini bisa terdengar cukup baik di Bapak Ibu. Ini yang kedua adalah Nah, kalau yang ini agak pendek Bapak Ibu, tapi mungkin bisa, walaupun bahasanya bahasa Korea ya Bapak Ibu, tapi saya mau bercerita sedikit tentang ini adalah sebuah campaign uh, lingkungan yang dilaksanakan di Korea Bapak Ibu. Biasanya kalau kita memilah sampah dan juga misalnya ya Bapak Ibu ya, kita memasukkan sampah ke bank sampah, kita kilokan, itu kan biasanya jadinya uang ya Bapak Ibu. Itu jadi uang. Tapi di Korea, di Seoul, ini ada cara yang menarik sebenarnya. Bukan jadi uang, bukan jadi tabungan biasanya ya kalau di bank sampah, tapi ini jadi snack Bapak Ibu, jadi camilan. Karena eh, tujuan utamanya adalah supaya sampah-sampah yang ada di pantai itu bersih. Jadi makanya mereka menyiapkan snacknya itu ya bentuknya seperti biota binatang laut. Mungkin kalau di Indonesia, boleh nyebutin merek nggak ya? Itu ya apa snack-snack ikan kayak gitu ya Bapak Ibu ya kan ada snack-snack yang bentuknya ikan, bentuknya kepiting gitu ya Bapak Ibu bintang laut. Nah, jadi supaya sejalan dengan lokasinya, jadi mereka menukarkan sampahnya itu dengan snack. Jadi sistemnya sangat mudah. Jadi kumpulin sampahnya aja, dihitung berapa kilo, kemudian dari kiloannya itu mereka berhak untuk mendapatkan snacknya sejumlah berat tertentu. Dan yang menariknya juga, mereka didorong ini untuk menggunakan tempat makannya sendiri untuk mendapatkan snacknya. Jadi jangan malah nimbulin sampah lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan malah pakai plastik lagi. Tapi mereka bisa pakai kotak bekal misalnya atau tadi yang pakai topping misalnya. Jadi itu yang didorong untuk bisa memberikan kesadaran terkait eh, buang sampah pada tempatnya dan juga bagaimana kita bisa sistem transaksinya kadang-kadang tidak harus dengan uang. Mungkin itu juga bisa menjadi hal yang menarik ketika kita mau coba nih di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada mau melakukan eh, hal seperti ini gitu ya, kita mau mengumpulkan sampah, kemudian mungkin apa per kelas misalnya, nanti per kilonya jadi apa gitu misalnya, itu juga mungkin bisa jadi salah satu cara supaya kita bisa eh, tahu nih sampahnya dibuang kemana, dikumpulkan kemana, dan bisa jadi apa. Kadang-kadang itu mungkin itu adalah salah satu latihan yang baik sebelum kalau misalnya kita ke tempat sampah atau ke bank sampah atau ke TPA kan biasanya kita harus sortir terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada
kantong yang khusus untuk botol minuman bening, ada kantong yang khusus untuk kertas, ada kantong yang khusus kaleng misalnya. Nah, kalau yang ini mungkin adalah step yang paling mudah, Bapak Ibu. Cara yang paling mudah pertama adalah dengan mengumpulkan dulu nih sampahnya apa aja nggak apa-apa. Tapi kita bertimbang dulu beratnya supaya kita tahu kita udah berapa sih sebenarnya uh, sampah yang kita kumpulkan dan nanti itu bisa jadi ditukarkan menjadi hadiah atau misalnya jadi suatu hal gitu ya. Jadi tidak harus selalu bentuknya monetisasi ya Bapak Ibu uang gitu. Tapi mungkin juga bisa jadi suatu hal yang mungkin kalau di sekolah mungkin satu kelas ngumpulin berapa kilo sampah nanti jadi hadiah untuk satu kelasnya misalnya. Itu mungkin adalah hal yang menarik. Nah, yang terakhir ini salah satu favorit saya Bapak Ibu studi kasusnya dan saya rasa ini adalah studi kasus yang mungkin paling gampang Bapak Ibu bisa coba terapkan di sekolah. Ini namanya adalah Pick Your Side Ballot Bin. Kita tonton sama-sama Bapak Ibu. Still going on. I've got a bin in Southampton. I heard. I've been getting so many messages from you guys. Pictures of the bin, videos of you putting rubbish in me. Craig David is 610. Scott Mills 271. That's embarrassing, isn't it? Don't follow the crowd. Go Yeah, I for was just thinking Go that. for no. No. Barbie or Oppenheimer? It was good, so I'm Team Barbie. You just said that this was the best thing in the world. Is that true? Yeah, I honestly love them. I take pictures of them all the time. I put them on my Twitter. Oke, Bapak Ibu, yang ini namanya Pick Your Side Ballot Bin. Jadi berawal dari konsep bahwa orang-orang di Inggris itu senang berdebat, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, mana duluan ayam atau telur gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka menciptakan campaign ini untuk bisa nggak ya kita membuat orang-orang termotivasi membuang sampah, tapi dari debat gitu ya. Nah, jadinya pertama kali itu mereka buatnya adalah untuk buang sampah puntung rokok, Bapak Ibu. Jadi mereka buatnya kecil-kecil seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dibuatnya seperti ini karena salah satu masalah di Inggris waktu itu adalah sampah puntung rokok yang ada di mana-mana. Jadi awalnya itu dimulai dengan tempat sampah kecil untuk puntung rokok. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya sebenarnya itu nggak kelihatan angkanya ya sebenarnya, tapi kelihatan nih mana dari tumpukan puntung rokok ini yang paling banyak itu kan berarti yang di voting paling banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kelihatan dari situ sebenarnya. Nah, setelah sukses diimplementasikan di beberapa daerah di Inggris, mereka akhirnya mencoba bisa nggak ya kita bikin ini jadi lebih besar tempat sampahnya supaya nggak cuman sampah puntung rokok aja, tapi juga sampah-sampah yang lain. Akhirnya mereka bikin yang versi besarnya, Bapak Ibu, dan semakin ya memang semakin teknologinya semakin bagus ya Bapak Ibu. Jadi karena mereka ada sensornya, terlihat angkanya. Jadi mereka tahu nih sebenarnya votingnya paling banyak yang mana. Tapi pada dasarnya adalah untuk tahu nih kira-kira bisa nggak ya kita memotivasi orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi dengan sisi yang menyenangkan tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang cuman ya ini
Harry Styles atau Taylor Swift gitu ya Bapak Ibu. Lebih pilih yang mana gitu kan. Jadi eh, apa ya, votingnya nggak ketahuan, anonim ya Bapak Ibu, tapi kita bisa tahu nih ternyata dari sampah yang dikumpulkan, oh ternyata lebih banyak yang pilih ini loh Bapak Ibu. Jadi ini menarik sekali kalau buat saya, kalau misalnya diterapkan di sekolah, misalnya di kelas ya Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu punya dua tempat sampah berjejer gitu ya di kelas, terus Bapak Ibu cukup menempelkan pertanyaannya gitu misalnya di dinding di tempat-tempat sampah itu berada, pilihan A, pilihan B, yang mana gitu ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pagi hari di kelas tinggal ngomong aja. Oke, Bapak Ibu, anak-anak, Bapak punya pertanyaan nih, nanti dijawabnya pakai tempat sampah ya gitu. Nanti kita cek seharian gitu. Mudah-mudahan itu juga adalah salah satu cara yang menarik supaya anak-anak di kelas nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi itu adalah cara yang menyenangkan, mungkin untuk bisa meningkatkan kesadaran anak-anak, diri kita untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Dimulai dari tahap yang paling sederhana dulu ya, untuk menyadarkan diri terhadap lingkungan, mungkin sebelum kita ke arah yang sangat teknis gitu ya, untuk tahu ini termasuk sampah organik atau anorganik gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu. Nah, mumpung saya lagi membahas ini Bapak Ibu, kita coba Bapak Ibu. Saya pengen tahu juga nih dari Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menerapkan kurang lebih seperti ini gitu ya. Tadi menyiapkan dua tempat sampah, kemudian ada pertanyaan atau kata-kata nih ya Bapak Ibu ya. Dan anak-anak di kelas harus memilih gitu ya, misalnya apa yang Bapak Ibu mau tuliskan di tempat sampah tersebut gitu ya. Silakan dituliskan di chat Bapak Ibu. Jadi contohnya kan misalnya dikirim nih kucing versus anjing gitu misalnya ya. Yang kanan misalnya Oppenheimer versus Barbie, kan sempet lagi rame ya waktu itu ya Bapak Ibu, karena tayangnya barengan, jadinya rivalitasnya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bikin nih versinya Bapak Ibu di kelas gitu ya, menuliskan dua kata ataupun dua kalimat atau dua pilihan. Terus kemudian anak-anak yang harus voting dengan menggunakan sampah yang mereka kumpulkan di kelas. Kira-kira nih, saya pengen tahu nih Bapak Ibu ada ide apa ya gitu. Karena saya yakin apa namanya, anak-anaknya beda-beda gitu kan. Ada guru yang SD, saya tahu ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, saya pengen tahu nih. Wah, ada yang ada TikTok versus Instagram, CapCut CapCut versus TikTok. Ini ada Cireng versus Cilor. Oke, ada FF versus ML. Wah, kucing oren atau kucing putih. Ada basket versus futsal. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin. Oke. Ibu guru versus Capsek ini agak mengerikan ya ini. Yang itu harus pelan-pelan kayaknya. Terus ada lagi Cireng versus Cilor. Bubur diaduk versus bubur nggak diaduk. Wah, ini menarik nih. Kalau misalnya di sekolah nih akan menimbulkan perdebatan yang tidak berhenti mungkin. Labcom versus Lab IPA. Wah, oh ini anaknya Liverpool versus MU. Waduh, eh, masih dukung MU sampai sekarang Bapak Ibu. Wah, ini juga menarik. Tanah suci versus tanah air. Wah, duh. Menarik nih, menarik nih. Pramuka versus Paskibra. Wah, waduh. Basah versus kering. Apa ini? Oh, sampahnya mungkin ya. Sampahnya versus basah atau kering. Atau seblak nih. Karena ngomongin seblak jadinya apakah seblak basah versus kering mungkin. Ada juga yang nulis seblak versus bakso gitu ya. Wah, ini menarik ya sebenarnya. Jadi sebenarnya eh, pertanyaan-pertanyaan juga bisa jadi yang tidak terlalu berat ya Bapak Ibu, tapi juga mungkin bisa jadi satu bahan bahasan yang menarik gitu ya, ketika kalau kita misalnya mau menerapkan gamifikasi seperti ini gitu misalnya. Coklat versus strawberry, oh ini menarik nih. Nanti bahasannya apakah ini coklat versus strawberry apa? Es krim, kue kering, atau apa nih? Biasanya kalau cewek-cewek biasanya tuh yang kayak, ih aku bingung mau yang mana gitu ya biasanya ya. Jadi eh, itu akan menimbulkan apa ya namanya ya,
diskusi sendiri dan juga mungkin jadinya satu hal yang menarik juga nih Bapak Ibu. Mungkin juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu bertanya gitu ya sama anak-anak, kalau misalnya kalian bisa bikin sendiri gitu ya, dua pilihannya apa lawan apa, mungkin juga akan muncul hal-hal yang menarik gitu ya dari jawabannya anak-anak gitu ya. Jadinya misalnya ini yang baru keluar ya, tugas project versus tes tertulis. Wah, nanti nanti kalau misalnya banyak yang pilih tugas project, ntar kita dikasih tugas project, gitu ya. Jadinya itu juga menjadi bahasan yang menarik. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau coba di kelas, mungkin ini menjadi hal yang menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa siapkan tempat sampahnya 1 minggu gitu ya. Misalnya tempat sampahnya kelamaan 1 minggu, sampahnya numpuk ya Bapak Ibu. Mungkin 1 hari, 2 hari gitu ya. Ditempel gitu ya di depan kelas. Misalnya tempat sampahnya di depan kelas ataupun di dalam kelas gitu ya. Ada 2 gitu ya. Ntar kita lihat nih votingnya anak-anak yang mana gitu. Mungkin juga nanti bisa dilihat juga anak-anak mungkin punya ide mungkin untuk voting minggu ini apa. Nah, itu juga mungkin ide yang menarik. Jadi tidak perlu sesuatu yang harus fancy ya Bapak Ibu, yang terlalu heboh gitu ya pakai sensor. Kalau yang dicontohkan pakai sensor ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin dengan melihat jumlah sampahnya aja di tempat sampah, mungkin kita bisa lihat, oh ternyata anak-anak lebih prefer ini, anak-anak lebih suka yang ini, oh anak-anak ternyata lebih suka itu. Mungkin juga itu bisa jadi bahasan yang menarik gitu ya, kalau misalnya di awal kelas gitu ya. Ini kenapa nih banyak yang milih ini nih? Ini kenapa nggak ada yang milih ini? Gitu misalnya. Itu adalah 3 studi kasus yang saya hadirkan Bapak Ibu untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Wah, ternyata kita bisa loh menggamifikasi cara kita untuk meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah. Nah, tapi kan itu baru membuang sampahnya aja nih Bapak Ibu. Itu adalah tahap yang paling awal. Nah, setelah kalau misalnya sudah terbiasa, sudah mulai menjadi kebiasaan membawa sampah pada tempatnya, nah mungkin kita kemudian bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa uh, bisa mengolah sampah, memilah sampah, apakah itu misalnya nanti jadi sampah organik, anorganik, atau misalnya kita sampah B3 gitu misalnya. Nah, itu adalah tahap berikutnya. Nah, saya mau mengajak nih Mas Brendan dan juga Mas Dida, selamat malam. Mana Mas-mas yang satu Malam, ini? Kak Ugi. Ini saya tambahin dulu spotlightnya. Nah, Bapak Ibu, nah, kita sudah langsung masuk ke materi kedua ya Bapak Ibu. Jadi uh, saya mengundang Mas Brajan dan Mas Ida karena mereka lah yang ada di balik game Work with Waste. Nah, Work with Waste seperti yang tadi saya sampaikan adalah salah satu game yang Ludenara punya untuk meningkatkan kesadaran terkait pilih-pilih sampah dan juga pengolahan sampah. Oke, saya bisa langsung serahkan kepada Mas Brendan atau Mas Ida dulu? Mas Brendan dulu ya. Langsung Ayo, kita siapa dulu, ayo. kita berdua. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ugi. Oke, berarti aku duluan ya. Angkat tangannya duluan. Ya, Ah, silakan Mas Diza. semoga suara saya jelas ya, soalnya tadi saya malah dengerin video nggak munculnya pas di akhir-akhir doang. Tapi kayaknya ini oke ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi kita akan sebelum saya membahas pakai game, saya mungkin akan menjawab pertanyaan, kenapa sih harus gamifikasi, kenapa sih harus game based learning kalau pengolahan sampah. Nah, di sini saya sebagai researcher di Ludenara, saya akan memberikan perspektif secara ilmiah ya, dan juga data-data. Oke, kita mulai next slide, Mas Bunda. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa game based learning dan gamifikasi itu baik di kelas? Sebenarnya ada 2 faktor utama yang nanti menjalar kemana-mana 2 faktor ini. Nah, dari tadi Mbak Ogi pas jelasin gamifikasi kan sering ngomong, bisa nggak sih kita memotivasi? Ya, itu memang penting banget ya. Nah, motivasi sendiri kenapa penting? Itu ternyata amat sangat mendorong self-regulated learning atau istilahnya maksudnya sederhananya
belajar mandiri ya. Jadi anak-anak itu kalau yang termotivasi lebih mungkin mengatur jadwal sendiri, menetapkan targetnya sendiri dan mencari informasi sendiri. Jadi sering terjadi ya Bapak Ibu kalau misalnya saya ngobrol sama adik-adik di kelas, mereka itu sering cerita ke saya, "Oh, besok kalau kalau misalnya besoknya ada game, mereka malam itu semangat banget nih belajarnya, belajar sendiri nggak usah disuruh udah langsung belajar gitu." Nah itu ada self-regulated learning. Terus Bapak Ibu mereka ada kognitif sama emotional engagementnya meningkat ya. Jadi mereka bisa mengolah stres lebih baik, mereka bisa melewati tantangan secara lebih baik. Itu yang termotivasi kayak gitu. Dan ini eh, across all subjects. Jadi semua mapel itu dari data-datanya semua mapel anak-anak yang termotivasi meningkat apa pembelajarannya achievement learning achievementnya. Nah, faktor kedua itu keterlibatan. Jadi kalau misalnya anak-anak terlibat dalam pembelajaran, mereka itu lebih fokus, lebih bertahan, lebih lama dengerin gurunya itu lebih lama gitu, lebih mau gitu, dan lebih mereka punya upaya yang lebih keras buat memahami materi itu. Itu yang terlibat kayak gitu. Nah, mereka juga terlibat secara sosial. Mereka anak-anak yang terlibat di kelas itu lebih cenderung apa? Mau berdiskusi, mau berkolaborasi sama teman-temannya. Itu yang sering kita inginkan ya dari anak-anak kita. Nah, terus habis itu anak-anak yang terlibat itu mereka lebih kritis Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak yang dengerin secara pasif, oh cuman iya 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 gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak yang benar terlibat itu beneran dapat informasi itu, bener nggak sih? Ini bener nggak ya dari gurunya? Itu dua faktor itu yang amat sangat penting yang membuat pembelajaran di kelas pakai game based learning itu lebih baik. Nah, eh, setelah ini saya juga akan menunjukkan bukti nyata dari hasil kita sendiri, Project Ludenara sendiri. Jadi Mas Brandon minta tolong next slide. Nah, Bapak Ibu, jadi di project kami sebelumnya, kami mensurvei 563 anak dari tiga kota, Bogor, Jakarta, sama Depok. Nah, kita survei mereka kalau misalnya belajar konvensional, maksudnya belajar di kelas yang seperti biasa, seberapa termotiv, seberapa senangkah mereka? Nah, itu kurang lebih jawabnya eh, senang, senang aja, tidak senang, rada senang gitu. Nah, tapi kalau misalnya belajar di kelas pakai game based learning, mayoritas hampir semuanya itu jawabnya kalau nggak senang, senang banget. Nah, setelah kita analisa itu naiknya 16,4% motivasi dibanding konvensional. Nah, oke, selanjutnya itu keterlibatan. Masih di survei yang sama ya Bapak Ibu, kita tanya seberapa fokus mereka kalau misalnya belajar seperti biasa konvensional. Banyak yang bilang ya biasa aja gitu, nggak fokus-fokus amat, tapi juga nggak distracted amat. Nah, setelah mereka pakai game, mereka jauh lebih fokus. Mayoritas bilangnya fokus gitu. Dan setelah dianalisa itu 11% naiknya. Nah, jadi Bapak Ibu ini singkat dari saya menjelaskan kenapa mungkin sebaiknya gitu pakai game based learning. Soalnya memang mungkin kalau dari guru effortnya lebih ya. Kalau belajar lecture biasa kan enak ya kita udah terbiasa, nyiapinnya gampang. Kalau game based learning atau gamifikasi ada effort dari kitanya, tapi hasilnya akan jauh lebih baik Bapak Ibu. Nah, makanya kita di sini mengajak Bapak Ibu, pertama tadi kan dari Mbak Augie udah cerita banyak contoh-contoh gamifikasi, semoga ada yang bisa dicontoh. Nah, ini juga dari Mas Brandon nanti kita akan menjelaskan game yang kita desain untuk pengolahan sampah. Nah, Mas Brandon akan menjelaskan gamenya supaya Bapak Ibu bisa istilahnya mencontoh kurang lebih bisa mencoba meskipun nggak harus persis sama, tapi paling nggak bisa dicontoh hal-hal yang sederhananya bisa diaplikasikan di kelas. Jadi silahkan Mas Brandon. Oke, terima kasih Mas Terima Dida. kasih. Oke, baik, Bapak Ibu Guru semua, saya lanjut ya. Jadi seperti yang Mas Dida cerita tadi, eh, jadi kami di Ludenara mengembangkan satu game berjudul Work with Waste. Ini sebenarnya originally gitu ya, dibuat oleh Mas Dida dan Mas Isa Akbar gitu. Nah, saya sih cuman tukang yang bikin produksinya aja sebenarnya. Nah, Work with Waste ini sebenarnya
dibuat itu dengan tujuan utamanya adalah mengedukasi bagaimana cara terbaik mengolah sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kan Mbak Ogi juga udah bilang gitu ya, kalau misalnya kita dengan gamifikasi sudah bisa memunculkan habit uh, untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Lalu kita juga mungkin sudah mulai bisa mengedukasi memilah milih sampah gitu ya. Nah, lalu sebenarnya yang jadi pertanyaan kan apakah sebenarnya sampah ini butuh diolah lagi atau bagaimana sih sebenarnya eh, cara terbaik gitu ya eh, mengolah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Tuh. Nah, dalam hal ini Mas Dida membuat Work with Waste itu dengan tujuan dibuatnya game itu ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu dari sini sebenarnya kita bisa juga sama-sama belajar. Sebenarnya dalam membuat game itu kita perlu tahu dulu kita sebenarnya tujuan mau buat gamenya tuh apa sih gitu ya. Apakah ingin hanya meningkatkan eh, apa keikutsertaan murid aja gitu ya, ingin menumbuhkan rasa senang eh, di murid aja gitu ya, atau kita sebenarnya memang ada tujuan tujuan utamanya gitu dari materi-materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, kalau yang di sini kita kotakan gitu ya, fokusnya tujuan gamenya itu adalah eh, mengedukasi bagaimana cara terbaik mengolah sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Nah, di sini ada eh, fakta dan data yang menarik nih, Bapak Ibu guru ya. Jadi ternyata produksi sampah di Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana sampah organik merupakan bagian yang terbesar dengan persentase sebanyak 60%. Ya, ini datanya dari katadata.go.id. Nah, itu kan juga di bawahnya ada ya. Sampah organik banyak banget nih, diapain ya gitu. Nah, karena kan kalau misalnya tadi kita udah tahu, kita udah sadar bahwa membuang sampah itu penting, menjaga kebersihan itu penting. Lalu sebenarnya nextnya gitu kan, ada nggak sih sebenarnya cara untuk mengolah si sampah ini supaya jadi lebih baik gitu ya, sehingga kalau misalkan yang 60% ini, sehingga sampah organik yang paling apa namanya paling banyak ini senilai 60% ini itu mungkin bisa kita manfaatkan gitu. Nah, dari situlah kita misalkan kita coba buat gitu ya. Misalkan nih kita berangkat dulu gitu ya. Ini ada daun. Nah, nanti yang kita kita bayangkan itu nanti sebenarnya anak-anak ngapain sih kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan daun itu mungkin kita bisa masukkan ke dalam gamenya, mungkin diidentifikasi dulu nih sama anak-anak gitu, sama murid Bapak Ibu, identifikasi jenis sampahnya nih apa sih, apakah organik, apa anorganik gitu ya. Nah, terus bagaimana mengelola sampah ini gitu, apakah langsung dibuang aja ke TPA gitu ya, apakah dengan dibuang ke TPA itu akan membuat apa namanya menyelesaikan masalah atau justru menambah yang 60% itu gitu ya. Ataukah dibakar gitu misalkan. Kalau dibakar apakah itu menyelesaikan masalah? Nah, apakah itu malah justru mungkin membuat masalah yang lain misalkan jadi polusi, ada pencemaran udara gitu ya. Ataukah mungkin composting. Nah, jadi dari sini kita sebenarnya udah bisa ngeliat nih, kita udah bisa berandai-andai gitu ya. Kira-kira nanti gamenya itu seperti apa. Berarti nanti mereka akan mengidentifikasi jenis sampahnya dulu nih apa di kartu-kartu yang ada. Lalu kira-kira mengolah sampahnya ini gimana?
gitu. Jadi di sini juga berarti ada strategi dan ada decision making gitu ya, atau ada membuat keputusan apakah si sampah daun ini harus misalkan dibuang ke TPA gitu ya, atau misalkan ya udah ini karena organik kita tahu di composting aja gitu misalkan. Jadi bayangannya seperti itu. Nah, lalu juga sekarang ada fakta dan data lagi gitu ya. Ternyata lautan Indonesia merupakan rumah untuk 3.476 spesies ikan, dugong, penyu, serta banyak hewan laut eksotis lainnya. Nah, tapi Indonesia adalah penyumbang polusi plastik laut terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 600.000 ton, wah banyak banget, sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Nah, jadi bayangin kalau misalkan kita eh, apa namanya kita sudah tahu gitu ya, kita sudah sadar kita apa itu bagaimana nih gitu ya sebenarnya pengolahan yang lebih baik. Nah, yang seperti ini kita bisa membuat eh, istilahnya mengurangi si 600.000 ton sampah yang masuk ke laut gitu. Jadinya kalau kita bisa melakukan pengolahan sampah yang lebih baik gitu. Jadi bayangannya mungkin nanti sama gitu ya. Kalau misalnya ada sampah botol plastik, kita bisa identifikasi nih itu masuknya ke sampah apa gitu ya. Terus mengelola sampahnya gimana nih gitu. Sama seperti yang sampah daun tadi. Apakah dibuang ke TPA, apakah dibakar, apakah digunakan ulang gitu ya. Soalnya kan ada yang mungkin sampah plastik ada yang bisa digunakan ulang, ada yang nggak bisa gitu misalnya. Atau ada yang dijual ke bank sampah gitu ya. Nah, jadi dari situ, dari kita udah tahu tujuan kita apa gitu ya, dan terus kita kita coba dulu kira-kira yang nanti anak-anak akan lakukan tuh apa sih sebenarnya di dalam game ini? Ya, berarti tadi ya tujuannya eh, oke apa namanya kita fokus ke dalam bagaimana mengolah sampah. Lalu nanti anak-anak pas mainnya itu identifikasi jenis sampahnya dulu, terus mereka akan gimana nih mengelola sampahnya. Nah, karena itu udah dapat, jadi kita buatlah game. Mungkin nanti Bapak Ibu guru jadi lebih bisa kebayang gitu ya jadinya karena saya sudah menyampaikan gimana dari awalnya dibuat prosesnya dibuat gamenya ini gitu. Nah, sehingga jadilah itu kerangka utamanya untuk apa game Work with Waste ini. Nah, untuk mainnya Work with Waste ini sebenarnya adalah game based learning. Mungkin Bapak Ibu guru sebagian sudah tahu gitu ya game based learning ini apa. Jadi kalau game based learning kan kita memakai game sebagai media utama dalam pembelajaran. Jadi kita beneran main game yang sambil main itu benar-benar kita dapat pembelajaran dari situ gitu. Nah, karena game based learning ini sebenarnya bisa digunakan di kelas dan salah satu keutamaannya adalah kita bisa bermain langsung dengan satu kelas gitu ya. Jadi bayangin Bapak Ibu guru nanti Bapak Ibu guru itu sebagai fasilitator atau yang istilahnya game masternya gitu ya. Ya, em, jadi yang benar-benar memandu eh, apa namanya anak-anak kita untuk bermain game. Nah, nanti di dalam satu kelas itu kita bagi jadi 4 kelompok. Nah, kebayang ya. Nah, 4 kelompok ini mungkin bisa dibagi jadi per baris gitu ya. Apa dari deret depan ke deret belakang tuh kelompok satu gitu ya. Terus yang di sebelahnya itu kelompok yang kedua, sebelahnya lagi kelompok yang ketiga, sebelahnya lagi kelompok yang keempat. Jadi pokoknya ada 4 kelompok lah ya. Nah, jadi dengan pembagian kelompok ini juga kita juga bisa eh, istilahnya sambil belajar bagaimana mereka bekerja sama gitu, bagaimana mereka nanti bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan lebih baik.
gitu. Nah, jadi work with waste ini nanti mainnya bisa sekelas. Sekelas itu dibagi jadi 4 kelompok. Lalu di tiap kelompoknya itu akan anak-anaknya itu ceritanya akan menjadi satu penduduk desa, gitu ya. Kita bisa bilang ada desa merah, gitu, ada desa biru, ada desa kuning, dan ada desa hijau. Pokoknya jadi mereka ini ceritanya jadi penduduk desa, gitu. Dan mungkin nanti bisa akan ada kepala desanya, gitu. Leadernya siapa nih, gitu ya. Nah, nanti tiap-tiap desa ini mereka itu akan ceritanya berlomba. Nah, berlomba untuk menjadi desa yang paling baik pengolahan sampahnya dan yang paling bersih. Nah, gitu ya, itu objektif dari permainannya. Jadi nanti anak-anak itu bekerja sama untuk membuat desanya yang di dalam kelompoknya itu menjadi eh, desa yang paling bersih dan yang paling baik eh, pengolahan sampahnya. Nah, jadi nanti mainnya Bapak Ibu guru tadi kan sudah kebayang ya. Jadi ada empat kelompok nih, 4 desa yang saling berkompetisi gitu ya. Jadi di dalam kelompok mereka bekerja sama, tapi di antar kelompok-kelompok yang lain mereka berkompetisi gitu ya. Dan nanti cara mainnya di setiap ronde, jadi nanti akan dibagikan secara random, secara acak, itu 5 kartu sampah gitu. Dan 5 kartu sampah ini nanti kita berikan gitu ya ke kartu sampahnya ini kepada masing-masing kelompok. Misalkan ini ada 5 eh, kartu sampah nih yang secara random, secara acak sudah dibagikan. Nih, misalkan ini di kelompoknya di desa yang pertama gitu ya. Ada kartu sampah daun, ada botol plastik, ada popok sekali guna, ada lampu bekas, ada kaleng rusak. Nah, dari sini nanti tadi tugas anak-anak kita anak-anak nanti mengidentifikasi dan lalu mereka istilahnya ditantang untuk bagaimana mereka mengolah ini sedemikian rupa sehingga nanti mereka juga bisa mendapatkan poin dan juga istilahnya bisa meminimalisir si kartu-kartu apa namanya kartu-kartu sampahnya ini jadi berkurang gitu ya. Nah, misalkan nih dari kelima tadi ya, anak-anak nanti setelah mengidentifikasi, mereka akan diberikan aksi yang terbatas, gitu ya. Nah, ini juga salah satu tantangannya di game ini. Gitu. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu guru bisa apa namanya dapat inspirasi, oh kita untuk anak-anak yang mungkin masih masih SD gitu ya. Oh, kayaknya kita mau apa namanya sampai mengidentifikasi dulu, nggak masalah gitu. Jadi kan tapi udah kebayang ya gimana cara mainnya. Nah, tapi kalau ini eh, karena kita Ludenara, jadi kita memberikan sesuatu yang apa namanya menarik dan mungkin juga bisa menjadi tantangan yang seru gitu untuk anak-anak lakukan gitu. Jadi dari 5 kartu itu nanti mereka harus bisa istilahnya mereka akan memilih. Jadi mereka bisa bekerja sama, berkomunikasi gitu ya, berembuk di antara di dalam kelompoknya. Nah, mereka akan diberikan aksi yang terbatas gitu ya. Misalkan jadi nanti mereka cuma ada bisa 3 aksi gitu ya. 3 aksi ini maksudnya apa sih? Dari 5 kartu ini hanya boleh melakukan 3 aksi nih di dalam tiap rondenya. Misalkan di antara 6 kartu aksi ini gitu ya, kartu aksinya ada jual ke bank sampah, ada proses sampah, ada kampanye reduce, ada composting, ada reuse, ada buang ke TPA. Nah,
gitu ya. Kalau misalkan eh, misalkan nih kita kita cek aja ya misalkan yang composting. Composting itu eh, mungkin agak kecil ya. Saya bacakan gunakan aksi ini untuk composting, mengubah 1 sampai 2 sampah organik menjadi kompos untuk tanaman dan nanti mereka akan mendapatkan tambahan 1 poin yang di akhir eh, permainan ini akan dihitung poinnya. Jadi yang paling banyak poinnya eh, desa itulah yang akan menang gitu ya. Nah, kalau mereka memilih kartu composting itu mereka berarti melakukan satu aksi gitu ya. Nah, jadi di tiap rondenya akan ada 3 aksi atau jadi terbatas nih aksinya gitu ya, hanya cuma 3 kali aksi. Mereka mau melakukan apa nih gitu ya? Kalau composting berarti eh, kalau mereka composting mereka nanti pilih kartu apa yang akan mereka kompos gitu misalkan. Kalau ternyata benar, apa namanya, misalkan mereka memilih sampah daun dan terus ternyata benar, mereka nanti akan mendapatkan tambahan 1 poin. Ya, nah, itu baru satu aksi. Mereka masih ada 2 aksi lagi. Oh, kayaknya botol plastik kita apa namanya eh, jual ke bank sampah aja deh, gitu. Misalkan gitu ya. Nah, tapi ternyata pas mereka baca lagi nih tulisannya dijual jual ke bank sampah. Gunakan aksi ini untuk recycle 1 sampai 2 sampah yang sebelumnya sudah diproses menggunakan kartu aksi proses sampah. Oh, berarti sebelum dijual ke bank sampah ternyata harus diproses dulu gitu ya, diproses sampah. Nah, jadi kita harus eh, apa namanya melakukan aksi memproses sampah gitu ya. Nah, jadi kalau di proses sampah itu gunakan aksi ini untuk memproses 1 sampai 2 sampah sebelum di recycle atau dijual ke bank sampah atau di reuse. Oh, jadi kalau misalkan dijual ke bank sampah, sebelum dijual ke bank sampah atau kita mau mereuse, ternyata kita harus memproses sampah ini dulu gitu. Kita harus memastikan berarti sampah ini, misalnya botol plastik ini jadinya sudah bersih gitu ya. Atau ternyata sampah botol plastik ini eh, ada yang hanya sekali pakai gitu. Berarti memang harus di recycle, dijual ke bank sampah gitu ya. Nah, jadi anak-anak nanti harus memilih nih gitu tantangannya dari aksi yang terbatas dan ada 5 kartu, mereka harus memilih mau ngapain aja gitu. Dan mungkin nanti ada yang jadinya sampah yang tersisa di desanya gitu ya. Misalkan mereka eh, melakukan aksi composting, melakukan proses sampah, terus mereka langsung jual ke bank sampah gitu ya. Yang di recycle itu sampah kartu sampah yang daun, yang diprosesnya itu adalah botol plastik dan kaleng rusak. Lalu mereka jual ke bank sampahnya botol plastik dan eh, kaleng rusak, gitu ya misalkan. Dan itu nanti mereka total akan mendapatkan 1 poin dari daun, gitu ya. 2 poin untuk botol plastik dan 2 poin lagi untuk kaleng rusak. Jadi total di sini 1 poin, di sini 4 poin. Jadi total mereka dapat 5 poin. Nah, mereka kan sudah 3 kali aksi tuh, Bapak Ibu ya. Nah, karena sudah 3 kali aksi, ini ada sisa nih. Nah, gitu ya. Ternyata di desanya itu masih ada sampah lampu bekas sama sampah popok sekali guna, misalkan seperti itu. Nah, sudah kebayang ya. Jadi 5 kartu ini dengan aksi yang terbatas, mereka harus berstrategi dan memilih kartu-kartu yang mereka akan mainkan di tiap rondenya. Nah, ternyata tantangannya nggak hanya sampai di situ, Bapak, Ibu ya. Tadi kan karena misalkan tadi ada sisa-sisa kartunya tuh. Nah, nextnya kan nanti kartunya ditambah lagi ya di ronde-ronde berikutnya di awal tiap ronde mereka akan ditambahkan kartunya itu apa namanya akan bertambah 3 kartu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti di satu desa itu lebih di akhir tiap rondenya itu ada lebih dari 5 kartu sampah gitu ya, mereka akan mendapatkan
poin minus. Nah, itu juga tantangannya. Gimana nih caranya supaya tetap bersih, tapi tetap juga bisa menjaga apa namanya, tetap bisa menjaga kebersihan, tapi juga bisa mendapatkan nilai dengan memproses sampah yang baik gitu. Lalu yang terakhir, kalau misalkan mereka memilih buang ke TPA, tadi kan ada kartu aksi yang buang ke TPA gitu ya. Kalau sampai di TPA, karena ini TPA-nya cuma satu, jadi 4 desa itu membuang sampah ke tempat pembuangan akhir itu di TPA yang sama, TPA-nya cuma satu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada 4 kartu atau kurang, itu kartu sampah di TPA itu nanti akan terkelola dengan baik sampahnya. Jadi tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan ada 5 atau lebih kartu sampah di satu TPA, itu akan mengakibatkan satu event atau satu penalti gitu ya. Misalkan ada banjir di TPA dan ini banjir di TPA ini bisa berhubungan nanti dengan jalannya permainan, jadi eh, sedikit lebih menantang gitu ya. Nah, jadi kebayang ya Bapak Ibu, eh, jadi selain mereka harus bisa mengidentifikasi gitu ya, mereka juga harus bisa bekerja sama dan berstrategi memilih mana nih yang didahulukan. Tapi jangan sampai eh, apa namanya di desanya pun karena fokus mengolah, tapi desanya jadi tetap numpuk gitu. Nah, mereka juga harus bisa mengimbangi, tapi juga jangan sampai main asal buang aja, buang aja ke TPA lah sisa-sisanya gitu ya. Nah, kalau semuanya berpikiran kayak gitu, TPA-nya jadi penuh dan mungkin bisa mengakibatkan misalkan banjir di TPA, atau kalau misalkan kemarin yang kejadian yang ada di Bandung gitu ya, ada kebakaran di TPA gitu ya. Nah, inilah yang nanti anak-anak akan mainkan dan anak-anak akan pelajari di dalam game Work with Waste ini. Jadi setelah nanti end of gamenya, setelah 4 ronde atau putaran permainan ini, setelah 4 putaran permainan berakhir, desa dengan jumlah poin yang terbanyak memenangkan permainan. Itu ya, kebayang ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Guru itu akan berperan sebagai fasilitator yang nanti jelas akan menjelaskan cara bermainnya tuh gimana gitu. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu akan memandu jalannya permainan. Habis itu pada saat bermain Bapak Ibu juga bisa mengobservasi selama permainan ini. Oh, ternyata kelompok ini apa namanya banyak yang semangat ya diskusinya gitu. Oh, ternyata kelompok yang ini kurang bisa nih berdiskusi dengan baik gitu. Cuman yang main yang berdiskusi cuman beberapa orang aja gitu misalkan. Itu bisa lakukan observasi ya. Dengan game based learning ini juga memungkinkan kita nanti di akhir permainan setelah 4 ronde itu kita bisa melakukan refleksi setelah bermain. Maksudnya apa sih? Kita bisa menggali insight apa aja yang udah mereka dapat setelah memainkan game Work with Waste ini gitu ya. Lalu kira-kira nanti juga bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan mata pelajaran yang atau bab yang Bapak Ibu Guru ingin berikan gitu ya. Nah, jadi nanti juga muridnya itu akan yang berperan sebagai pemain. Mereka ini selain istilahnya senang gitu ya bermain, mereka juga bisa berlatih bekerja sama di kelompoknya gitu. Mereka juga bisa berlatih, berstrategi, dan mengambil keputusan dengan yang tadi ya. Karena setelah mengidentifikasi kan kita harus, wah aksinya terbatas nih, kita harus ngapain yang didahulukan nih gitu ya. Berarti mereka harus mengambil keputusan. Lalu juga mereka bisa mengidentifikasi kartunya. Oke, kalau misalnya kalau kompos, apa namanya, melakukan composting, ini harus kartunya yang mana ya kan gitu ya. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi kartu. Kalau mereka salah, tapi di dalam game ini jadi nggak apa-apa. Jadi salah pun
eh, nanti mereka tahu gitu. Jadi dengan experience yang mereka dapat, oh ternyata kalau melakukan kompos itu hanya bisa kartu eh, apa namanya organik aja. Ternyata sampah organik itu adalah sampah yang misalkan sampah daun kalau yang tadi udah keluar gitu kartunya ya gitu. Lalu yang terakhir, murid-murid juga bisa belajar dari aksi yang dipilihnya. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Jadi mereka bisa belajar walaupun salah, mereka bisa tetap tahu nanti oh ternyata eh, kartunya untuk apa namanya yang dijual ke bank sampah itu yang mana aja kayak gitu. Jadi mereka juga bisa belajar dari pengalaman mereka selama mereka bermain. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti eh, ada eh, work with Waste ini bentuknya board game ya Bapak Ibu dan ini nanti istilahnya sebenarnya yang diharapkan di sini mungkin Bapak Ibu bisa terbayang dan terinspirasi gitu. Gimana nih bisa eh, game apa namanya mengolah sampah itu bisa dibuat game gitu ya. Oh, tapi kayaknya kalau saya pengennya yang bisa jauh lebih ringan deh gitu. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya memodifikasi game ini gitu ya. Karena tadi kan udah kebayang kira-kira mainnya seperti apa. Oh, berarti kayaknya saya cuma mau sampai mengidentifikasi aja nih gitu ya. Nah, silakan gitu dimodifikasi gamenya dan silakan dibuat juga game eh, apa namanya pengolahan sampah Bapak Ibu guru sendiri gitu. Mungkin dari saya sampai situ dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dulu ya. Mungkin Kak Augi, kita masuk ke sesi tanya jawab Kak. Boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, sambil tadi saya juga sudah memasukkan di chat Bapak Ibu, saya masukkan lagi tautan untuk daftar hadir untuk kegiatan kita malam ini. Begitu juga dengan kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka dengan scan misalnya, itu juga sudah ada QR code-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan QR code-nya untuk masuk ke Google Form daftar hadir kita di malam ini. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga raise hand, mungkin mau tanya tentang uh, gimana ya, saya pengen uh, tadi misalnya memotivasi anak didik saya tentang uh, sampah nih gitu teman di sekolah saya kendalanya seperti ini gitu misalnya. Boleh sekali Bapak Ibu mumpung kita malam ini masih ada beberapa waktu untuk bisa tanya jawab. Tapi saya mau tanya dulu sama Mas Daniel dan Mas Dida nih, kalau misalnya ini kan Bapak Ibu yang hadir kan sebenarnya dari berbagai macam jenjang ya, SD, SMP, dan juga SMA. Kalau misalnya diterapkan nih game work with waste ini di SD, itu mungkin cocoknya di fase berapa ya, di jenjang berapa ya, dan kalau di SMP dan SMA juga kira-kira tingkat kesulitannya bakal kegampangan nggak ya kalau misalnya yang dari SD aja bisa mainin gitu. Mungkin dari Mas Branjan, Mas Ida mungkin boleh dijawab silakan. Oke, terima kasih dari aku dulu ya. Jadi pas pertama kali kita tes langsung sama anak-anak itu kelas 3 SD. 3 SD lengkap istilahnya ya. Nah, yang versi sama anak-anak di kelas 3 SD ini bedanya setiap kartunya itu kan tadi kan kartu-kartu ada yang rada bingung ya, bisa satu atau dua sampah, terus ada kartu-kartu yang butuh dua aksi buat diaktifasi. Nah, kalau kita kita sederhanakan mereka itu bisa jadi benar-benar setiap ronde cuman intinya milih tiga aksi. Tiga aksi ini buat ngapain tiga sampah. Nah, tiga sampah ini kemana alurnya? Setelah misalnya tiga sampah ini harus mau mereka recycle, dijelasin harus diproses dulu. Terus dijelasin juga kalau ada kartu buang ke TPA, kalau terlalu sering dipakai nanti TPA-nya penuh terus ada bencana. Nah, kayak gitu-gitu anak kelas 3 SD sudah cepet malah malah cepet banget itu pahamnya cepet banget. Dan setelah saya tes play itu saya rasa kelas 2 pun kayaknya bisa. Soalnya nangkepnya cepet banget anak kelas 3 SD.
Nah, terus kalau misalnya SMP dan SMA, kalau yang tadi itu SMP itu harusnya cocok banget, udah cukup kompleks buat anak SMP, jadi nggak terlalu boring. Mereka banyak strategic thinkingnya udah ada. Kalau buat anak SMA lagi juga nanti ada sebenarnya cara-cara supaya bikin lebih kompleks lagi bisa gitu. Bahkan kita cobain sama yang orang-orang dewasa juga mikir mikir banget gitu kan istilahnya. Itu tuh caranya itu kompleksitas apa ya decision makingnya itu ditambah sebenarnya intinya. Jadi mereka itu aksinya semakin sedikit, tapi pekerjaannya itu semakin banyak. Jadi setiap aksi itu benar-benar meaningful banget. Kalau sampai mereka salah aksi nanti minus gitu. Kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi gampang banget dimodifikasi. Apalagi kalau Bapak Ibu udah pelajarin gamenya, bisa ganti-ganti peraturan sesuai yang Bapak Ibu rasa cocok sama anak-anaknya. Mungkin itu dari saya. Thank you. Dari Mas Brandon ada tambahan dulu mungkin? Ya, kalau tambahan mungkin sedikit dari saya, jadi yang dibilang Mas Dida tuh udah yang paling simpel gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal eh, bisa juga memodifikasi ini itu dari jumlah gitu ya, jumlah sampah-sampahnya ini bisa diperbanyak atau mungkin kalau misalnya buat anak-anak yang di bawah jenjangnya gitu ya, di bawah SMP itu kartu-kartunya dipilih yang lebih eh, ditemukan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang SMP atau SMA jenjangnya eh, ada banyak jenis eh, apa namanya kartu-kartu sampah yang mungkin jauh lebih kompleks gitu ya. Misalkan kalau HP bekas gitu, itu sebenarnya harusnya di mana sih? Ya, misalnya kayak seperti itu tuh bisa diberikan diubah atau dimodifikasi eh, jadi game ini sangat fleksibel gitu sebenarnya. Seperti itu Mbak Augi tambahannya. Oke, terima kasih Mas Brandon, Mas Ida. Ini sebenarnya di chat tadi, ayo dong main bareng gitu katanya. Wah, itu harus Ibu Novi itu. Itu harus dijadwalkan itu Ibu Novi ya. Nanti uh, bisa lah kita buat nanti mungkin tadi kelas GBL-nya, kelas game besarnya Ludenara, mungkin kita bisa uh, ini ya, bisa kita jadwalkan supaya Bapak Ibu bisa merasakan game WWW ini. Nah, mungkin juga ini menjadi menarik karena kalau misalnya main di kelas nih, Mas Dida, Mas Brendan, kan Bapak Ibu guru nih biasanya ada JP yang terbatas nih. Nah, gimana ya mensiasati ini nih supaya mainnya tetap seru, tapi kalau misalnya terbatas cuma bisa satu JP atau dua JP, tapi juga kan masih ada kejaran CP yang lain nih gitu ya, bisa tetap terpenuhi. Bisa nggak ya Mas Dida, Mas Renda nih dengan WWW? Oh dulu. Oke. Jadi Silakan Mas Dida. Bapak Ibu mungkin waktu yang paling penting itu di awal buat ngejelasin. Nah, waktu yang dipakai buat ngejelasin itu kemarin saya pas yang coba sama kelas 3 SD itu sebenarnya kurang lebih 30 menit. 30 menit itu termasuk pertama mereka main terus kita bimbing. Jadi di ronde pertama itu sebelum ronde pertama kan kita udah jelasin. Tapi pas di ronde pertama pun kita ulangi lagi cara mainnya dan setiap step by step mereka harus ngapain itu masih kita kasih tahu. Oh sampahnya yang keluar 5 ini nih. Nah sebaiknya kamu ngambil yang ini, kamu aksinya ini aja deh gitu. Itu masih dibimbing ya. Nah setelah itu jalan, mereka itu cuman perlu kayak 2 ronde lagi buat benar-benar bisa nangkep konsep gamenya. Nah, 2 ronde lagi itu kurang lebih karena mereka udah tahu cara mainnya, sebenarnya 30 menitan, nggak nyampe 30 menit juga udah bisa gitu Bapak Ibu. Udah bisa 2 ronde. Nah, kan kalau game ini fullnya kita bikinnya 4 ronde, bisa sampai 4 ronde. Kalau misalnya punya 2 jam mata pelajaran itu bisa 4 ronde. Tapi kalau misalnya cuman bisa 3 ronde itu udah cukup banget. 2 ronde juga saya rasa bisa gitu dengan pembahasan dengan ada diskusinya dulu ya biar anak-anak jelas. Nah, tapi selain itu kalau misalnya waktunya mepet banget, bisa Bapak Ibu cara yang saya tahu
striknya dari teman-teman guru itu suka gini. Jadi misalnya mereka mereka udah jam pelajaran udah mau habis, terus gurunya malah ngejelasin tentang game. Anak-anak ini kita besok akan main gamenya ini. Nah, cara mainnya gini gini gini. Nah, jadi mereka sebelum besok itu mereka udah penasaran banget sama gamenya. Mereka udah cari tahu banget, mereka banyak tanya. Itu gurunya kasih PR. Nah, ini cara mainnya ada tertulis gitu. Mereka harus baca, mereka pelajarin, besok datang udah kurang lebih ngerti cara mainnya, tinggal dijelasin dikit udah langsung lancar gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Gimana nih eh, kalau apa namanya jam pelajaran saya kadang cuman eh, 1 jam pelajaran gitu ya, terbatas banget nih gitu. Padahal ini di sini 4 ronde gitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu dengan ini bentuknya board game ya, jadi kita bisa istilahnya eh, gamenya bisa dibersambungkan gitu ya. Jadi di pause dulu gamenya, tapi dengan syarat 1 ronde itu harus sudah full dimainkan gitu ya. Terus nextnya nanti di mata pelajaran berikutnya di minggu depannya kita mainin lagi di ronde kedua gitu ya. Nextnya lagi kita mainin ronde ketiga dan ronde keempat gitu misalkan. Nah jadi eh, kita hanya perlu nanti istilahnya mencatat skornya berapa di tiap kelompoknya gitu ya, dan terus kartu yang tersisa itu apa. Nah, jadi kan anak-anak juga jadinya eh, apa namanya ini ya maksudnya mungkin jadi menanti-nanti gitu. Oh, kita lanjutin ya habis apa namanya habis pelajaran kira-kira 10 menit terakhir kita lanjutin ronde berikutnya gitu ya di minggu depannya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu eh, strategi untuk memainkan game ini. Nah, sayang sekali ya Bapak Ibu soalnya ini kan gamenya board game gitu ya, atau beneran gamenya ini eh, apa namanya langsung gitu. Nah, jadi memang harus kita coba mainkan dalam secara langsung gitu karena bentuknya fisik gitu. Tapi seperti yang Mbak Ugi tadi katakan gitu ya, nanti mudah-mudahan ada caranya kita bisa cobain, kita bisa main bersama gitu dengan eh, Work with West ini, game Work with West ini. Itu aja sih Mbak Ugi tambahannya. Ya, kalau saya juga sambil mau nambahin nih, Mas Brendan, mungkin ada Bapak Ibu ini kan sudah mulai mau menuju ke akhir semester ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya sudah mulai siap-siap P5 nih misalnya. Nah, ini kan juga mungkin bisa jadi bagian dari, misalnya ini Bapak Ibu berkesempatan gitu ya bisa main game ini dengan murid-murid, mungkin bisa juga disambungkan dengan tema P5 di sekolah Bapak Ibu gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Misalnya kita bisa membahas tentang recycle. Kalau kita membahas kewirausahaan, misalnya P5-nya mungkin recycle, tapi yang menjadi barang yang punya nilai jual yang lebih gitu misalnya ya Bapak Ibu. Atau misalnya kita bicara tentang rekayasa dan teknologi gitu misalnya. Nah, kalau tadi ngomongin tempat sampah yang bisa bunyi tuh misalnya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita juga bisa tuh mungkin teman-teman yang SMA mungkin ya yang lebih jenjangnya lebih tinggi gitu ya. Mungkin kita bisa bagaimana kita bisa merekayasa tempat sampah supaya uh, kesadaran membuang sampahnya semakin tinggi nih di sekolah. Nah, jadi itu mungkin juga bisa jadi opsi ya untuk menggunakan game ini jadi jembatan nih Bapak Ibu untuk nanti menggunakan P5-nya Bapak Ibu gitu ya untuk melaksanakan P5 di sekolah ya Bapak Ibu. Oke, sebenarnya ini banyak nih Mas Brendan, Mas Dida yang ayo dong kita cobain mainnya gitu. Nah, iya nih Bapak Ibu karena gamenya bentuknya board game ya, jadi cukup menantang kalau misalnya kita harus main di sini. Tapi karena ini adalah bagian dari programnya ASDP nih belajar asik bersama ASDP, saya ada informasi lebih lanjut nanti terkait tentang game Work with Waze ini. Dari Mas Brendan, Mas Dida, mungkin ada tambahan dulu sebelum saya masuk ke pengumuman yang paling penting di malam ini. Dari saya udah Mbak Ugi. Dari Mas Dida, mungkin?
Udah, terima kasih, terima Terima kasih. kasih. Oke, Bapak Ibu, sambil saya menghilangkan Mas Dida dan juga Mas Brendan dari screen. Nah, kembali lagi ke saya saja. Saya sambil share screen mengingatkan kembali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, jangan sampai terlewat Bapak Ibu, penting soalnya ada sedikit tambahan pertanyaan survei dari kami untuk jadi masukan ke kami kira-kira apa yang bisa kami perbaiki di acara Ngobrol Games nanti. Jadi silakan bisa scan QR yang muncul di layarnya Bapak Ibu ataupun dengan mengeklik tautan yang sudah saya masukkan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu juga mengingatkan kalau misalnya Bapak Ibu tadi terlewat atau mungkin tadi sempat sinyalnya kurang baik, Bapak Ibu mau menonton kembali ngobrol game di YouTube, itu sangat bisa. Silakan masuk ke YouTube-nya Ludenara, Bapak Ibu. Kita sudah ada beberapa edisi ngobrol game yang sudah kami masukkan ke YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan. Mungkin ada beberapa tema nih. Kebetulan Mas Rio nih, dua-duanya yang jadi teman ngobrol di bulan Juli dan Agustus. Jadi silakan nih, mungkin bisa ditengok-tengok Bapak Ibu, ataupun juga Bapak Ibu kalau misalnya butuh tambahan informasi tentang game based learning, gamifikasi, kenapa game based learning itu penting. Nah, kami juga ada episode ngobrol game bersama dengan uh, pembina kami ini, Mas Eko dan juga Scott, tentang fondasi tentang game based learning. Nah, ini ada informasi yang paling penting. Kenapa kita mengadakan ngobrol game spesial belajar asik bersama SDP? Karena ini adalah pembuka untuk program yang lebih besar lagi yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan ini offline luring di Cilegon, Bapak Ibu. Yaitu adalah uh, program pelatihan fasilitator alumni belajar asyik bersama ASDP. Jadi sebagai kelanjutan dari program yang kami laksanakan di tahun 2022, kami mencari, karena banyak nih yang hadir malam ini, jadi kami mencari 20 orang guru yang sudah sempat terlibat, sudah menjadi alumni di program Belajar Asyik bersama SDP di tahun 2022 untuk bergabung kembali ke program kami di program Game Based Learning Work with Ways. Jadi Bapak Ibu 20 orang ini akan kami latih selama 2 hari di tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024 di Cilegon. Nah, kami akan memberikan pelatihan pendampingan juga tentang game based learning dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan game work with base versi board gamenya, tadi Mas Brendan sudah sampaikan, untuk bisa mengajak anak murid di sekolah untuk bisa lebih sadar tentang sampah dan bagaimana bisa mengelola sampahnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan, khusus terbatas untuk 20 orang alumni, guru-guru alumni program belajar asik bersama SDP Cilegon tahun 2022, dan 20 orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan sertifikat sebagai pelatih game based learning dan juga berkesempatan untuk diikutsertakan sebagai pelatih ataupun fasilitator di program Ludenara dan ASDP selanjutnya. Tentunya juga kami memberikan dukungan biaya dan toolkit selama program pelatihan ini, sama program pelatihan luring ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang alumni programnya Ludenara yang tahun 2022 di ASDP di Cilegon di Pelabuhan Merak ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu lupa gitu ya. Saya ingatkan kembali. Bapak Ibu semua berhak untuk mendaftar untuk menjadi bagian dari program pelatihan fasilitator alumni belajar asyik bersama DP. Jadi untuk programnya sendiri Bapak Ibu mulai besok nih, saya yakin Bapak Ibu sudah bersemangat, tapi mulai besok kami akan membuka pendaftaran. Hanya 2 hari saja pendaftarannya kami buka. Kemudian nanti akan ada seleksi karena kami hanya mencari 20 orang guru yang bisa ikut serta dalam program ini karena biayanya dari kami akan memberikan tunjangan dan juga board gamenya akan kami siapkan, toolkitnya juga kami siapkan. Kalau tadi lihat gambarnya Mas Brenda tadi ada board game sama ada buku aktivitas, nah itu juga akan kami berikan kepada 20 orang guru terpilih. Nanti setelah wawancara akan ada pengumuman 20 orang guru terpilih untuk bisa mengikuti program pelatihan fasilitator alumni di Cilegon tanggal 24 sampai 25 Oktober 2024. Kemudian kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu selama 1 bulan untuk bisa mencoba
gamenya, mengimplementasikan gamenya di sekolah dalam bentuk apapun. Kami ingin tahu nih Bapak Ibu yang setelah dilatih dengan Work with Waste bisa menghadirkan program seperti apa di sekolahnya nih dengan anak muridnya. Karena saya yakin nih kalau guru SD, SMP, dan SMA pasti pendekatannya kan beda-beda nih. Kira-kira mau aktivitasnya seperti apa gitu ya. Tadi mungkin ada yang mau nyambung ke P5, mungkin ada yang nyambung ke ekskul, mungkin ada yang mau selaras dengan mata pelajarannya. Itu sangat memungkinkan Bapak Ibu. Kami punya waktu 1 bulan untuk Bapak Ibu bisa melakukan implementasi di sekolah dan kami akan mendampingi Bapak Ibu selama proses implementasi berlangsung. Jadi, itu adalah program pelatihan fasilitator alumni untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di program Belajar Asik bersama ASDP di Cilegon tahun 2022. Jadi, ini Google Form-nya udah kebuka belum ya? Kayaknya udah kebuka deh nanti. Mudah-mudahan nanti sudah dibuka sama Ibu Novi ya. Nah, kalau ada yang tanya nih, kalau buat yang bukan fasilitator alumni, bagaimana? Pengen coba nih work with waste-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mohon ditunggu kelas Sudenara berikutnya karena kami biasanya di kelas Sudenara, ini kan sesinya ngobrol game ya Bapak Ibu. Jadi formatnya santai, 1,5 jam, kita banyaknya ngobrol nih. Nah, ada satu lagi nih program kami, itu adalah program kelas game-based learning, online game-based learning School for Teachers. Nah, itu biasanya programnya sekitar 2 sampai 3 JP kira-kira, 3 JP atau 3 sampai 4 JP online. Nah, itu bisa juga untuk menghadirkan work with waste. Tapi nanti kapannya mohon ditunggu di Instagramnya Ludenara. Nah, itu Ibu Novi sudah ini ya, sudah komen. Jadi untuk program ini mohon maaf Bapak Ibu untuk training of facilitator yang ini khusus untuk alumni Belajar Asik bersama SDP Cilegon 2022. Tapi mohon jangan berkecil hati untuk yang bukan alumni karena kami akan menghadirkan kelas-kelas game based learning baik yang work with face maupun kelas-kelas lainnya, itu setiap bulannya akan kami adakan. Jadi mohon ditunggu informasi lebih lanjutnya di Instagram kami di Ludenara ataupun di website kami di www.ludenara.org. Jadi untuk Bapak Ibu yang alumni, kami tunggu pendaftarannya Bapak Ibu di tanggal 8 sampai 9 Oktober. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan 20 orang guru hebat di Cilegon untuk program pelatihan fasilitator alumni ini yang didukung penuh oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Untuk Bapak Ibu yang bukan alumni, kami juga menunggu Bapak Ibu pastinya di kelas-kelas Sudenara berikutnya di sesi ngobrol game selanjutnya karena kami sudah menyiapkan beberapa tema yang mudah-mudahan bisa selaras dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen request gitu ya, Mbak, bisa nggak ya kita kelas game baserinya tentang ini gitu. Wah, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, silakan disampaikan baik di kolom chat sekarang ataupun melalui Instagramnya Ludinara. Itu juga boleh banget karena siapa tahu nih kelas-kelas kami juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu pengen juga ada pelatihan khusus di sekolahnya, mohon jangan ragu nih. Kalau pengen ada in-house training untuk game baser nih, mohon jangan ragu untuk bisa menghubungi Ludenara supaya kita semakin memasyarakatkan game based learning di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sudah jam 20.42 di jam saya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di Ngobrol Game yang bekerja sama dengan Belajar Asyik bersama ASDP didukung penuh oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Untuk sekali lagi, Bapak Ibu yang alumni program Belajar Asik bersama ASDP Cilegon 2022, kami tunggu di pendaftarannya di program pelatihan fasilitator alumni. Kalau yang bukan alumni, kami juga menunggu Bapak Ibu di program-program kelas kami selanjutnya. Bapak Ibu yang juga belum mengisi daftar hadir, mohon jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Tautannya ada di link, QR code-nya juga ada di link. Nah, sebelum saya menutup acara malam ini, saya izin kita foto bersama Bapak Ibu kalau berkenan membuka kameranya. Monggo dibuka kameranya kalau misalnya masih makan Bapak Ibu,
nggak mau buka kameranya juga nggak apa-apa. Jadi sekedar apa namanya kenang-kenangan untuk kami semua. Oke, saya sambil memindahkan dulu galerinya. Oke, jadi saya pindah ada 2 slide Bapak Ibu ya. Jadi saya izin saya izin 2 kali foto ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian pertama yang masih mau buka kamera, dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ini walaupun mau masuk musim pilkada, tapi nggak apa-apa ya. 1, 2, 3 nggak apa-apa ya. Gara-gara kemarin baru debat, debat ini jadinya keingetan 1, 2, 3-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Kembali lagi bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Untuk yang alumni, kami tunggu kehadirannya Bapak Ibu. Kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu di program alumni uh, program belajar asik bersama SDP yang ini. Tapi kalau untuk yang non alumni, silahkan cek terus Instagramnya Ludonara untuk kelas-kelas kami selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Sampai jumpa Bapak Ibu. di program selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh Ayo, meninggalkan ayo. ruangan Zoom-nya ya Bapak Ibu.